Baik, kita mulai kajian kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita sampai dengan saat ini masih diberikan kesempatan berupa waktu dalam keadaan sehat, ya. Semoga ini semua yang kita kerjakan kali ini, yang kita sedang amalkan, yaitu mengikuti kajian online, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal solih, amal baik yang nanti akan menjadi pemberat timbangan amal kebajikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat serta para pengikut beliau yang senantiasa istiqomah di jalannya ila yaumil qiyamah. Baik para hadirin dan Ustaz Fadli yang dirahmati Allah, mari kita awali pertemuan kita kali ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para peserta yang dirahmati Allah, selamat datang di acara kajian online, ngobrol online berkah Ramadan, yang alhamdulillah hari ini sudah memasuki hari ke berapa nggih? Ke-10, ke-11. Ya. Semoga di bulan ini kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah dan bisa menjalani ibadah-ibadah kita dengan lancar, ya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya, Sugeng Purnomo, selaku MC akan memandu acara kajian ini hingga akhir nanti. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan sedikit tentang acara Gober ini, yaitu ngobrol berkah Ramadan secara online, ya. Acara ini kami adakan 20 hari di bulan Ramadan dengan mengangkat tema yang berbeda-beda. Tentu saja tema-tema itu nanti akan dikupas tuntas oleh para pemateri-pemateri yang sangat kompeten di bidangnya, yang sangat hebat dan inspiratif. Acara ini diadakan oleh Sinergi Amal Kebajikan, yaitu sebuah lembaga Yiswaf, pengelola zakat, infak, sodako, dan wakaf yang berkedudukan di Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, dan didukung oleh Khazanah Tour and Travel, yaitu sebuah perusahaan, ya, perusahaan travel
yang merupakan brand dari PT Rizqon Hasanah Mulia yang telah berdiri sejak tanggal 7 Mei 2014, yang mempunyai moto melayani sepenuh hati. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika ingin melakukan perjalanan umroh, silakan menghubungi kami, yaitu Hasanah Tour and Travel. Baik para hadirin yang dirahmati Allah, kali ini tema yang akan kita bahas atau disampaikan oleh Ustadz Fadli Multazam adalah kemuliaan malam Lailatul Qadar. Ya, bagaimana kita ketahui bersama bahwa di setiap bulan Ramadan itu Allah akan menurunkan satu malam yang namanya malam Lailatul Qadar yang sangat istimewa, karena di malam itu ada Allah akan melipat gandakan pahala kepada umatnya yang beribadah kepadanya. Untuk lebih jelasnya nanti akan dikupas oleh Ustadz Fadli Multazam Ilham LC. Dan sekarang beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, sehat, masih Alhamdulillah, masih segar. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Ustadz sudah menyempatkan waktu untuk hadir di acara kami ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja waktu kami serahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan materi, yaitu kemuliaan malam Lailatul Qadar. Monggo Ustadz. Oke. Cek suara saya kedengaran. Alhamdulillah jelas. Ya? Oh, Jelas. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Jazakumullah khairan. Saya awali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإله الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحابته إلى يوم الدين. وبعد جماعة kutub, ya, komunitas tahajud perantai, dan juga Hasanah Tour and Travel, ya. Oke. Ya, semoga kita semua insya Allah senantiasa dalam lindungan serta limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang penuh berkah ini, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi bulan-bulan yang lainnya. Sebetulnya kemarin atau ya hari ini ya saya sempat nanya kemarin saya sempat nanya ke Mas Freddy, ini apa ndak salah Mas judulnya tentang Lailatul Qadar, tapi kita masih di 10 awal Ramadan atau 10 pertengahan ya di bulan Ramadan. Kata Mas Ferdi, tidak apa-apa Ustaz, memang sudah seperti itu temanya. Yes. Barangkali ini menunjukkan ini sebuah pertanda akan semangat kita semuanya untuk mendapatkan
bulan yang kata Allah Subhanahu wa taala khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Semoga Allah memanjangkan umur kita dan memberkahi umur kita sampai kita benar-benar bisa mendapatkan malam yang mulia yang Allah janjikan. Amin ya rabbal alamin. Ini materinya sampai berapa jam ya Pak, kalau boleh tahu? Sampai jam 1 Ustadz. Jam 1. Oke. Ya. Pertama saya ingin mengawali materi kita pada siang hari ini dengan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, salah satu ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Ayat ini saya anggap sebagai ayat yang paling kuat yang menggambarkan tentang bulan Ramadan. Ada banyak ayat yang lain yang berbicara tentang Ramadan, khususnya puasa di bulan Ramadan, tetapi ayat ini adalah ayat yang paling kuat dan juga sangat filosofis ya, dalam artian ayat ini benar-benar menggambarkan intisari dari bulan suci Ramadan. Ayat ini berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan, ya kata Allah, bulan Ramadan, dan ini satu-satunya ayat di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan secara gamblang penyebutan Ramadan. Dan ternyata dari semua ayat di dalam Al-Quran memang hanya bulan Ramadan yang Allah sebutkan secara jelas. Tidak ada yang kita temui dalam Al-Quran Allah menyebutkan misalnya bulan Sya'ban atau bulan Syawal, meskipun banyak keutamaannya, bulan Muharram, termasuk bulan Haji. Ya. Kalau bulan Haji dalam Al-Quran Allah hanya menyebutkan Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Ya, haji itu dilakukan di bulan-bulan yang maklum, yang dikenali, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, termasuk Syawal ya. Itu rangkaian ibadah haji. Tetapi satu-satunya bulan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran secara gamblang adalah Syahrul Ramadan atau bulan Ramadan. Tapi apa sesungguhnya yang menjadi keistimewaan dari bulan Ramadan sehingga dia begitu spesial dan berbeda dari bulan-bulan yang lainnya? Untuk menjawab itu, kita harus membaca lanjutan dari ayat Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya unzila fihi al-Qur'an, diturunkan Al-Qur'an. Jadi ini semacam definisi atau pengertian dari bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sekaligus menjadi jawaban kenapa Allah memilih bulan Ramadan sebagai bulan yang mulia. Ternyata rahasianya ada pada Al-Qur'anul Karim. Itulah kenapa kadang-kadang bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran atau bulan Quran. Dan dulu para ulama terdahulu dan orang-orang soleh terdahulu, kalau sudah masuk bulan Ramadan, itu semua kajian-kajian keagamaan itu diliburkan oleh mereka, lalu hanya diisi dengan Al-Quran. Kalaupun ada kajiannya, maka kajiannya tidak jauh-jauh dari Al-Quran Al-Karim. Ya. Kalau ini mau dipraktekkan pada zaman ini barangkali agak sulit ya, karena banyak orang yang justru baru mengaji di bulan Ramadan atau pengajian baru ada di bulan Ramadan. Kenapa demikian jemaah sekalian? Karena memang Al-Quran dijadikan sebagai bulan bagi para
pecinta dan perindu Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Rahasia yang kedua, bahwa ternyata bulan Ramadan menjadi mulia disebabkan karena Al-Quranul Karim. Bahkan perintah untuk berpuasa itu datang setelah itu. Kalau dalam ayat itu kan Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Terus kata Allah apa? Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Maka siapa yang menyaksikan bulan itu, ya, maksudnya hilal bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa pada hari itu. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu, maka siapa yang melihat bulan itu, mendapati bulan itu, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Bulan itu yang dimaksud bulan apa? Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, yakni syahrul Ramadan atau bulan Ramadan. Dan ternyata ya termasuk Lailatul Qadar, termasuk Lailatul Qadar atau malam Lailatul Qadar. Rahasia utama kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam itu sebagai malam yang melebihi malam-malam yang lainnya atau malam yang istimewa, ternyata jawabannya juga karena Al-Quran. Juga karena Al-Quran. Apa kata Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu sepakat para ulama kita hanya ada di bulan Ramadan. Jadi ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ya, antara bulan Ramadan, kemudian Al-Quran, dan berpuasa atau ibadah siang. Ya. Bulan Ramadan, kemudian Al-Quran dengan berpuasa di bulan Ramadan. Oleh karenanya prestasi sungguhnya di bulan Ramadan adalah prestasi pencapaian terhadap Al-Quran. Dan itulah yang akan menjadi kualitas pembeda antara satu dengan yang lainnya. Ya, masing-masing kita berpuasa di bulan Ramadan karena memang itu sebuah kewajiban. Tapi yang sangat membedakan kualitas antara si fulan dengan si fulan adalah tentang kualitas kebersamaannya dengan Al-Quran, termasuk ibadah qiyam di bulan Ramadan. Ya, karenanya ada perintah khusus ya, atau anjuran khusus terkait dengan itu. Kata Rasulullah SAW, man shama Ramadhana imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, akan diampunkan dosa yang telah lalu. Kemudian kata Rasulullah, man qama Ramadhana imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang melakukan ibadah qiyam di bulan Ramadan, salat lail, salat tarawih, karena iman dan mengharap pahala dari Allah, diampunkan dosanya. Dan ada yang lebih spesifik lagi, kata Allah, kata Rasulullah, man qama lailatal qadri imanan ihtisaba. Siapa yang melakukan ibadah qiyam di bulan Ramadan, ya. Ibadah qiyam ya, termasuk salat tahajud, termasuk salat tahajud. Imanan wahtisaban, di malam Lailatul Qadar karena iman, ini secara spesifik lagi, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Baik, terkait dengan Lailatul Qadar atau malam Lailatul Qadar, ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara langsung di dalam Al-Quran, dalam sebuah surah yang Allah sebut dengan suratul Qadr. Dalam surah Al-Qadr,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya. Namun sebelum kita masuk di sini, mungkin perlu kita sampaikan kenapa malam Lailatul Qadar itu disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Ya. Meskipun di ayat yang lain Allah menyebutnya dengan Lailatim Mubarakah atau bulan yang penuh berkah. Ya, dalam surah Ad-Dukhan di situ Allah mengatakan Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran fi lailatin mubarakah pada malam yang diberkahi. Maksudnya adalah malam Lailatul Qadar. Cuma pertanyaannya, kenapa disebut Lailatul Qadar? Ini yang penting sebelum kita masuk membahas tentang keutamaan malam Lailatul Qadar dan bagaimana mendapatkannya. Pertama, Al-Qadar ini Lailah, dari kata Lailah. Lailah kalau dari secara bahasa kita sudah tahu semua ya. Lailah artinya malam, jamaknya adalah layali. Terus Al-Qadar, di sini yang banyak maknanya. Banyak maknanya. Kalau secara bahasa Al-Qadar itu artinya asyaraf atau kemuliaan. Asyaraf atau kemuliaan. Makanya Lailatul Qadar itu artinya malam yang mulia atau malam kemuliaan. Ya, termasuk ya, ya di antara makna mulia di sini adalah malam yang memuliakan. Sehingga siapapun yang menghidupkan malam itu maka dia bisa menjadi orang yang mulia. Itu salah satu makna Al-Qadar. Jadi kalau kita mengatakan fulan untuk qadar, fulan itu memiliki qadar artinya dzu syarafin azim, dia memiliki sebuah kemuliaan. Makna yang kedua dari kata al-qadar itu adalah at-tadyiq atau menyempit. Menyempit. Jadi kata al-qadar itu artinya at-tadyiq atau menyempit. Kenapa disebut menyempit? Karena malam itu hampir tidak diketahui kapan turunnya. Allah turunkan pada waktu-waktu yang sempit, ya tidak diketahui, ya saking sempitnya sampai kita tidak mengetahui kapan malam itu turun, dan hampir tidak ada tanda-tanda atau tanda-tanda yang bisa memastikan bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Ya. Makanya dia disebut sebagai malam yang sempit. Disebut juga malam yang sempit karena pada malam itu ya, bumi itu, kata Rasulullah SAW, memang benar-benar terasa sempit dan sesak. Karena siapa? Karena pada saat itu tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biidzni rabbihim. Karena pada malam itu para malaikat itu berbondong-bondong turun ke muka bumi, turun ke bumi dan memenuhi bumi ini sehingga terasa sesak. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan para malaikat yang turun pada saat itu lebih banyak daripada jumlah kerikil yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Saking sesaknya pada malam itu. Sesak secara dalam arti itu, tetapi justru malam itu memberikan kelapangan. Justru malam itu memberikan kelapangan dan kecerahan. Bahkan kata Rasulullah SAW, malam Lailatul Qadar itu salah satu tandanya adalah kita mendapati di waktu paginya matahari itu terbit dalam kondisi yang cerah, tidak panas berlebihan, namun juga tidak redup, ya seakan-akan mendung. Tapi dia tetap cahayanya pada tahapan yang wajar, tidak ada yang menghalangi, namun dia terbit dengan cerah dan tidak terlalu panas. Itu diantara tanda-tanda yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makna yang ketiga dari kata al-qadar
itu berasal dari kata at-taqdir atau takdir ketetapan. Kenapa Lailatul Qadar disebut dengan malam ketetapan atau Lailatul Takdir? Karena ternyata memang pada malam itu Allah menetapkan takdir makhluknya selama setahun, ya, selama setahun. Apa buktinya? Buktinya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Ad-Dukhan, ya, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam yang berkah, malam Lailatul Qadar itu, yufraqu kullu amrin hakim. Pada saat itu Allah memutuskan segala keputusan yang hakim. Ya. Sehingga takdir manusia yang disebut dengan at-takdirul am, takdir tahunan, karena takdir itu banyak macamnya. Ada takdir al-umri, takdir sepanjang hidup, ya. Dan itu Allah tetapkan ketika manusia berada dalam kandungan. Awal kali ditiupkan ruhnya, maka pada saat itu yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi syaqiyun aw sa'id. Rezekinya, ajalnya, amalnya semua dicatatkan. Ini disebut dengan at-taqdirul am, ketetapan takdir Allah yang bersifat umum sepanjang hidup, atau at-taqdir al-umri. Ada yang disebut dengan at-taqdir al-yaumi, takdir al-yaumi atau at-takdir sifatnya harian, dan itu yang dicatat oleh Raqib dan Atid. Nah, ada yang disebut at-takdir al-am, al-ami atau at-takdir as-sanawi, takdir yang sifatnya tahunan, dan itu dicatat, ya, si fulan dalam tahun ini apa yang akan terjadi dalam hidupnya, apa yang akan dia dapatkan, apa yang Allah halangi, itu akan dicatatkan selama setahun itu. Dan kapan itu bermula? Pada saat malam Lailatul Qadar. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ya. Ya, namun kesimpulannya bahwa malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang penuh dengan kemuliaan, dan siapapun yang menghidupkan malam itu, maka dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentang keutamaan dari Lailatul Qadar ini, tentunya bukan perkara yang rahasia lagi di kalangan kaum muslimin tentang keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Ya, karena sering kita baca ayatnya, dan hampir tidak ada di antara kita yang tidak menghafalkan ayatnya. Ya, surat Al-Qadr, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kalian apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita konversi dalam hitungan tahunan, itu tinggal kita bagi, ya, 1000 bulan dibagi 12. Ya, hasilnya berapa? Ya, 83 tahun, ya. 1000 bulan dibagi 12 itu 83 tahun. Itu kalau dihitung secara angka matematisnya, kalau dikonversi dalam satuan tahunan yang kita kenali bersama. Ya, artinya satu malam yang Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar itu nilainya lebih baik daripada 83 tahun lamanya. Nah, dan inilah rahasia kenapa Allah menyebut malam Lailatul Qadar itu dengan malam keberkahan atau Lailatin Mubarakah. Ya. Ada orang yang umurnya singkat, tetapi keberkahan hidupnya 10 kali lipat dari masa usianya. Apalagi kita umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bukan umatnya Nabi Nuh yang bisa saja usianya sampai ratusan tahun, ya. Kalau Nabi Nuh Allah sebutkan 1000 tahun,
apa 950 tahun. 950 tahun. Sebagian ulama mengatakan itu masa usia dakwahnya. Tapi usia pertumbuhan keseluruhannya berapa? Bisa lebih dari itu. Adapun umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jatah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Innama a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Dan sangat sedikit di antara mereka yang bisa melampaui batasan itu. Ya, ini kalau secara angka. Tetapi kalau kita berhitung secara keberkahan, bisa saja umur yang 60 tahun itu bisa menjadi 60.000 tahun. Ya. Umur yang 70 tahun atau 50 tahun bisa menjadi 50.000 tahun atau 500.000 tahun. Ya, tergantung keberkahan dari umur yang bisa kita dapatkan. Imam Nawawi rahimahullahu taala itu umurnya hanya 40-an tahun. Tetapi di keberkahannya Masya Allah sampai sampai masa ini kita masih menyebut beliau mempelajari ilmunya, eh, menjadikannya sebagai teladan. Karena apa? Tidak lain karena keberkahan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan, keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Intasal aina quburul uzma fa'alal afwahi au fil anfusi. Nah, itu kata seorang pujangga Arab, kalau kalian bertanya di mana kuburannya orang-orang yang mulia itu, oh ya bukan di pemakaman, tapi alal afwahi au fil anfusi. Kuburannya itu ada di lisan atau ada di dalam hati. Di lisan karena sering disebut, di hati karena eh, pesan-pesannya sering menyentuh hati, menyentuh rasa, dan bisa menjadi motivasi dalam menjalankan kehidupan. Ya. Tanazzalul wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu para malaikat dan ar-ruh malaikat Jibril itu turun secara khusus. Ya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Malaikat pada saat itu tanazzalu itu turun eh, dalam jumlah yang banyak. Turun dalam jumlah yang banyak sampai menyesaki bumi ini biidni rabbihim atas izin Tuhan mereka. Salamun hiya hatta matla'il fajr, dan itu berlangsung sampai terbitnya fajar. Ya. Makanya kalau ada yang bertanya, Ustaz, kapan malam Lailatul Qadar itu bermula? Jawabannya dari sejak matahari itu terbit di malam itu, matahari itu terbenam di malam itu sampai munculnya fajar shadiq yang menandakan waktu subuh. Maka selama itu pula berlangsung satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Cuman pertanyaannya, ya kapan Lailatul Qadar itu Allah turunkan? Apakah pada malam ke-15 atau malam ke ini puasa yang keberapa ya? Ke-11 ya? Eh, iya, ke-11 apa 12? Iya, antara 11 dan 12 ya. Saya rasa belum ada yang puasanya 13 hari ini. Apakah malam Lailatul Qadar itu ada di malam ke-13 atau 15 atau di malam atau mungkin di malam 9, dan itu malam yang ke-9, malam yang ke-7 misalnya, dan itu sudah lewat ya. Ya. Dulu Rasulullah SAW itu beliau pernah melakukan iktikaf mulai dari awal Ramadan sampai 10 terakhir pada 10 akhir Ramadan.
lalu didatangi oleh Jibril dan diinformasikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ya Muhammad, malam yang engkau cari itu adanya di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Dari situlah kenapa Rasulullah SAW mengatakan taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah, berusahalah kalian untuk mencari malam Lailatul Qadar itu di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Ya. Jadi kalau ada yang mencari Lailatul Qadar dari sekarang itu tidak akan ketemu. Ya, tidak akan ketemu dengan malam Lailatul Qadar sampai pada 10 terakhir di bulan Ramadan nanti, 10 terakhir dari bulan Ramadan, barulah kita dianjurkan untuk mencari eh, apa malam Lailatul Qadar. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, carilah malam Lailatul Qadar itu pada bilangan-bilangan ganjil dari 10 terakhir di bulan Ramadan. Jadi kalau kita menghitung dari malam ke-21, itu artinya malam ganjil itu, kalau kita menghitung dari 10 terakhir Ramadan, itu artinya malam ganjil itu adalah malam yang ke-21, malam yang ke-23, malam yang ke-25, malam yang ke-27, dan malam yang ke-29. Ya. Ini berarti ada 5 malam ya dari 10 terakhir Ramadan yang menjadi masa atau waktu turunnya Lailatul Qadar. Ya. Tapi ada hadis Rasulullah SAW yang lain yang pernah mengatakan lisittatin lisittatin tabqa wali sab'atin tabqa wali khamsatin tabqa wali wali thalathatin tabqa. 9 yang tersisa, 7 yang tersisa, 5 yang tersisa, 3 yang tersisa. Nah, ini kalau seandainya bilangan bulannya itu sempurna menjadi 30, lisittatin tabqa, 9 yang tersisa itu malam yang keberapa? Ada yang bisa bantu menjawab? Lisittatin tabqa, litis'atin tabqa, 9 yang tersisa itu justru di malam yang ke-22. Ya. Kalau hitungannya 30 ya. Kalau hitungannya 30 berarti kan 9 yang tersisa itu justru malam yang ke-22. Lisabi'atin tabqa, 7 yang tersisa itu justru di malam yang ke-24. Li khamisatin tabqa, 5 yang tersisa itu justru di malam ke-26. Li thalithatin tabqa atau li thalathatin tabqa, 3 yang tersisa itu justru di malam yang ke-28. Jadi justru adanya di malam-malam genap. Adanya di malam genap. Maka kesimpulannya kalau ingin mencari Lailatul Qadar, maka carilah di 10 terakhir bulan Ramadan tanpa membedakan antara bilangan ganjil dan genap. Ya. Apalagi kita nanti ini pasti ada perselisihan ya antara bilangan ganjil dan genap, antara yang lebih awal puasa sama yang lebih lambat puasanya, pasti tidak mungkin ketemu bilangan ganjil dan genapnya. Ya, ada satunya yang ganjil, satunya genap, satunya ganjil. Ya, jadi tidak usah diributkan ya, karena kita juga tidak bisa memastikan Lailatul Qadar itu apakah turun di malam ganjil atau justru di malam genap kalau berdasarkan 2 hadis Rasulullah SAW yang kita sampaikan tadi. Meskipun memang ya kemungkinan besarnya itu ada di malam-malam ganjil. Ya, kemungkinan besarnya ada di malam-malam ganjil. Dan lebih khusus lagi kata Rasulullah, fis sab'il bawaqi, di 7 malam yang tersisa. Ya, mulai dari malam ke-23, malam 25, 27, 29. Ya. Dan bahkan dulu ada para sahabat yang sempat bermimpi
lalu dilaporkan mimpinya kepada Rasulullah SAW. Mimpinya itu bahwa malam Lailatul Qadar turun di malam ke-27 di bulan Ramadan. Ya. Nah, ketika dilaporkan kepada Rasulullah, Rasulullah membenarkan mimpi itu. Nah, itulah kenapa kadang-kadang kalau malam ke-27 itu semangat sekali orang ya kaum muslimin untuk mencari malam Lailatul Qadar. Ya, tetapi sekali lagi kita tidak bisa memastikan kapan malam itu akan turun, apakah di malam ke-27, malam ke-29, atau malam ke-25, kita nggak pernah tahu. Maka orang yang cerdas adalah orang yang tidak ingin alfa atau absen di seluruh malam itu. Jika memang dia bersungguh-sungguh ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka dia harus mencarinya di 10 terakhir, berawal dari malam ke-21 sampai nanti malam ke-29. Bahkan ada satu ibadah yang Rasulullah SAW ajarkan dan sunnahkan, dan ini tidak pernah beliau tinggalkan ya selama berpuasa, ibadah yang kita sebut dengan ibadah iktikaf, berdiam diri di masjid. Ya. Beliau kalau sudah masuk 10 terakhir di bulan Ramadan, itu syadda mi'zarahu, beliau kencangkan tali sarungnya. Ya. Ini kata para ulama ada dua maknanya. Syaddul mi'zar, dikencangkan tali sarung, itu artinya Rasulullah itu tidak tidur, ya, dia hidupkan malamnya. Ya, syadda mi'zarahu. Bukan berarti kita pakai sarung lalu sarungnya kita kencangkan dan tidak pakai celana 10 terakhir di bulan Ramadan, bukan itu ya. Jadi syadda mi'zarahu artinya Rasulullah itu kinayah atau kiasan tentang semangat Rasulullah pada 10 terakhir. Ada juga yang menafsirkan syadda mi'zarahu itu Rasulullah pada saat itu tidak berhubungan dengan keluarganya, ya, tidak menjimak keluarganya. Dan memang ya secara hukum orang yang beriktikaf itu, orang yang berdiam diri di masjid, apalagi sudah meniatkan berdiam diri di masjid, itu tidak boleh mencampuri istrinya. Ya, meskipun di malam-malam selainnya dibolehkan. Kata Allah, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum." Dibolehkan ya di malam-malam Ramadan. Tetapi khusus untuk 10 terakhir, 10 malam terakhir bagi yang iktikaf, tidak diperbolehkan untuk berhubungan dengan istrinya. Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Begitu kata Allah. Karena Nabi SAW, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, "Idza dakhala al-'ashr al-awakhir shadda mi'zarahu wa ayqadha ahlahu." Beliau mengencangkan tali sarungnya, wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Istri-istri beliau itu dibangunkan semuanya. Ya, dibangunkan semuanya. Ya. Untuk apa? Untuk menghidupkan 10 terakhir dari bulan Ramadan yang pada saat itu sangat diharapkan turunnya malam yang lebih baik dari 1000 bulan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Terakhir kita tutup dengan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, atau dengan pertanyaannya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau seandainya saya mendapati malam Lailatul Qadar di 10 terakhir bulan Ramadan, apa yang saya harus lakukan?" Lalu kata Nabi, "Wahai Aisyah, panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha memberikan ampunan, tuhibbul afwa, Engkau menyenangi ampunan, fa'fu anni, maka ampuni aku. Maka ampuni aku. Ya, saya kira itu sebagai bahasan pengantar kita pada siang hari ini terkait dengan malam Lailatul Qadar. Wa jazakumullahu khairan. Oke. Jazakumullah khairan katsir Ustaz Iya. atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa, sangat menginspiratif, sangat membuat kita nanti semangat untuk bisa meraih malam Lailatul Qadar. Ya, kita insya Allah nanti kita akan berburu, istilahnya ya, berburu supaya mendapatkan malam Lailatul Qadar.
Untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab. Mungkin para hadirin. Oh, ini ada satu Ustaz pertanyaan melalui chat. Saya bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Mohon izin bertanya. Jika ingin mengetahui tanda-tanda malam Lailatul Qadar, itu bagaimana, nggih? Itu Ustaz. Monggo. Baik. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, dulu ada sahabat yang pernah bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, hari kiamat itu pasti, tetapi apa tanda-tanda akan bahwa kiamat itu akan terjadi? Apa jawaban Rasulullah? Jawaban Rasulullah seperti ini. Mada a'datta laha? Apa yang kau persiapkan untuk hari itu? Apa yang kau persiapkan untuk hari itu? Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terlalu memotivasi para sahabat untuk mengetahui apa tanda-tandanya. Tetapi Rasulullah justru memberikan motivasi apa yang kita persiapkan untuk mendapatkan apa yang kita persiapkan untuk kedatangan sesuatu yang pasti Allah akan datangkan. Ya, hari kiamat pasti akan terjadi. Ya, kita mau atau tidak mau pasti akan terjadi. Tetapi apa yang menjadi tanda-tandanya itu bukan menjadi satu keharusan yang kita ketahui. Namun yang paling penting dari semuanya adalah apa yang kita persiapkan untuk kedatangan hari itu. Nah, ini sama dengan malam Lailatul Qadar. Ya, tidak begitu penting bagi kita untuk mengetahui apa tanda-tanda akan datangnya malam Lailatul Qadar. Dan memang sangat sulit untuk melihat tanda-tandanya. Ya, sangat sulit untuk melihat tanda-tandanya. Dan hampir tidak ada tanda-tanda yang bisa meyakinkan kita bahwa inilah malam Lailatul Qadar. Ya, kalau ada yang sampai mengatakan saya melihat tadi malam, saya melihat malam Lailatul Qadar, nah itu entah dia lagi mimpi atau berdusta, ya, mimpi atau menyampaikan berita kebohongan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena Nabi SAW sendiri itu tidak pernah memastikan kapan malam Lailatul Qadar itu ada. Beliau hanya memberikan sebuah indikasi, ya, atau hanya memberikan range waktu yang kira-kira malam Lailatul Qadar itu tidak keluar dari malam itu. Makanya tadi kan kita sempat menyampaikan hadis Nabi bahwa Nabi itu awalnya bahkan mencari Lailatul Qadar dari sejak malam pertama bulan Ramadan. Itu dicarinya terus tuh sampai 10 terakhir baru dikasih tahu bahwa Lailatul Qadar itu adanya di 10 terakhir Ramadan. Artinya Nabi sendiri tidak bisa memastikan. Ya, Nabi sendiri tidak bisa memastikan. Dan itu diantara rahasia malam Lailatul Qadar. Ya. Atau mau disebut keutamaan juga boleh. Di antara rahasianya adalah sifatnya rahasia atau disembunyikan. Makanya disebut Al-Qadar tadi kan di antara maknanya adalah at-tadhiq, ya, tidak tersembunyi, tidak bisa diketahui. Untuk apa, jemaah sekalian? Agar Allah benar-benar bisa mengetahui mana yang bersungguh-sungguh untuk mencari malam itu dan mana yang hanya ingin mencari keuntungan sesaat tapi tidak ada effort, tidak ada upaya yang dia berikan sebelum itu. Nah, kalau seandainya dipastikan malam 27, saya yakin insya Allah banyak orang yang benar-benar fokus mencari malam itu dan hanya fokus di malam itu, lalu bisa saja dia lalai dari malam-malam yang lain. Tapi ini sengaja Allah rahasiakan untuk menjadi untuk menjadi pembeda antara orang yang jelas yang memiliki semangat dengan orang yang bermalas-malasan atau enggan untuk berusaha. Namun tentunya di antara tanda-tanda ini hanya sekedar indikasi aja, hanya sekedar indikasi, bukan sebuah kepastian bahwa pada malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang di dalamnya terdapat ketenangan yang luar biasa. Ya.
Makanya Allah di surat Al-Qadr itu mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, keselamatan, ketenangan, keamanan sampai terbitnya al-fajr. Sampai terbitnya al-fajr. Ketenangan itu bahkan sampai terasa di pagi harinya. Di pagi harinya matahari itu terbit dalam kondisi yang cerah, namun tidak terlalu panas. Ya, cerah, namun tidak terlalu panas. Hanya sebatas itu tanda-tanda yang bisa kita ketahui atau semacam indikasi, tapi bukan untuk memastikan. Wallahu a'lam bissawab. Namun yang pasti siapapun yang mendapatkan malam itu, maka itu akan berdampak positif pada dirinya. Ya, pada keberkahan umurnya, termasuk pahalanya. Ada orang yang salat malam pada saat itu, maka salat malamnya itu dinilai lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau malam itu dihidupkan dengan baca Qurannya lebih baik daripada 1000 bulan. Dan begitu seterusnya, termasuk yang bersedekah. Ya, sedekahnya lebih baik dari 1000 bulan. Tapi kalau tidur, ya kita tidak bisa mengatakan tidurnya lebih baik dari 1000 bulan. Wallahu a'lam bissawab. Oke. Ya, ada lagi Ustaz pertanyaan dari Ummu Afif. Bagaimana para ummahatul mukminin mengisi malam 10 hari terakhir Ramadannya di saat datang masa haidnya? Itu Ustaz, monggo. Oke. Ya, Masya Allah. Ini menunjukkan ya, semangat dari para ummahat ya, supaya bisa meneladani ummahatul mukminin. Ya, ummahatul mukminin siapa mereka? Mereka adalah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ummahat, ibunda seluruh orang beriman, ibunda kita semua. Eh, eh, Tadi kita sudah menyebutkan ya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau masuk 10 terakhir, syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan tali sarungnya, wa aiqadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya. Siapa keluarga itu? Ya, adalah istri-istri beliau yang tidak lain dan tidak bukan adalah ummahatul mukminin, ibundanya orang-orang yang beriman. Jadi ternyata mereka juga dibangunkan dan ikut beriktikaf bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah iktikaf itu masih terus dilanjutkan dan dihidupkan oleh istri-istri beliau, meskipun Rasulullah sudah tidak ada. Ya, meskipun Rasulullah sudah tidak ada. Namun bagaimana dengan orang yang memiliki halangan? Ya, yang memiliki halangan seperti tadi ada haid ya, maka tentunya ini adalah sebuah halangan syar'i yang jangankan iktikaf, ibadah, sholat dan puasa saja itu tidak wajib dia lakukan. Tidak wajib dia lakukan, apalagi iktikaf di masjid, apalagi iktikaf di masjid. Namun ini tidak menjadi halangan sama sekali bagi mereka untuk juga mendapatkan dan meraih malam Lailatul Qadar. Ya, karena alhamdulillah ini kebesaran dan kepemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Malam Lailatul Qadar itu tidak mempersyaratkan ada puasa. Ya, tidak harus mempersyaratkan ada puasa atau tidak mempersyaratkan seorang itu harus suci. Jadi siapapun yang berusaha pada malam hari itu melakukan ibadah, maka dia berhak untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi kan dia haid, Ustaz. Ya, haid bukan berarti tidak bisa beribadah. Ya, haid juga, orang yang haid tetap bisa berzikir, bisa berdoa, dan bisa membaca Al-Quran, dan bisa membaca Al-Quran. Yang ada kan larangannya di kalangan para ulama kita adalah menyentuh Al-Quran bagi orang yang haid tidak diperbolehkan. Ya, kalau disentuh, tapi kalau seandainya tidak harus ada sentuhan, maka insya Allah tidak jadi masalah. Dan sekarang ini banyak kemudahan yang Allah berikan ya. Kita tidak harus menyentuh Al-Quran untuk menyentuh mushaf untuk membaca mushaf. Nah, apalagi yang sudah hafal Quran ya, tidak perlu sentuh Quran, cukup dengan
hafalannya. Atau dengan ibadah yang lain, zikir, ada sedekah. Yang tidak boleh dia lakukan hanya sholat dan berdiam diri di masjid. Namun selain daripada itu, dia boleh lakukan amalan apapun itu, termasuk sedekah, maka itu bagian daripada upaya untuk menghidupkan Lailatul Qadar. Asalkan tidak tidur aja. Kalau tidur ya jelas tidak akan mendapatkan keutamaan malam itu. Wallahu a'lam bissawab. Oke. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya para hadirin. Mungkin nggak ada ya. Oke. Iya. Tadi Jazak- tadi saya tambahkan mungkin ada sebagian pemahaman yang mengatakan, tapi kan eh, mereka tidak bisa iktikaf, Ustaz. Nah, ini perlu kita luruskan bahwa persoalan iktikaf dengan Lailatul Qadar itu persoalan yang berbeda, punya porsi masing-masing. Jadi malam Lailatul Qadar itu iktikaf itu bukan syarat seutuhnya atau sepenuhnya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi iktikaf itu adalah ibadah tersendiri dan Lailatul Qadar itu adalah ibadah tersendiri. Ya, namun tentunya ibadah iktikaf itu adalah ibadah yang sangat mulia di 10 terakhir dan sangat diharapkan seseorang untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena orang iktikaf cenderung lebih bisa menghidupkan 10 malam terakhir daripada orang yang tidak iktikaf. Namun bukan berarti orang yang tidak iktikaf itu tidak memiliki peluang dan kesempatan, termasuk para ibu-ibu atau umat yang tidak memiliki kesempatan untuk ke masjid karena adanya satu halangan syar'i, dia tetap bisa menghidupkannya di rumah dengan mengisi ibadah apapun itu dan menghidupkan malam itu sampai pagi hari. Maka insya Allah dia akan mendapatkan keutamaan yang sama. Barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas semuanya, atas penyampaian materinya dan jawaban-jawabannya yang luar biasa. Semoga kita semua nanti bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan, malam yang kita idam-idamkan. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya izinkan saya menyampaikan sedikit tentang sinergi amal kebajikan. Apa itu sinergi amal kebajikan? Sinergi amal kebajikan adalah sebuah lembaga ziswaf yang saat ini sedang bertumbuh, sedang membenahi diri, dan insya Allah nanti di waktu mendatang akan menjadi lembaga yang besar. Jadi kami sekarang ini sudah mempunyai program-program besar, diantaranya sinergi mencerahkan, sinergi mencerdaskan, sinergi memberdayakan, dan sinergi peduli. Ini semua kami kemas dalam rangka untuk menjembatani atau menghubungkan antara para agnia, para muzaki dengan para mustahik. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Kami ingatkan sekali lagi bahwa acara ini akan berlangsung selama 20 hari di bulan Ramadan dengan mengangkat materi-materi yang berbeda-beda yang dengan para penyampai atau pemateri-pemateri yang sangat hebat dan inspiratif. Semoga kita semua bisa mengikutinya hingga akhir nanti. Para hadirin dan Ustadz yang dirahmati Allah, mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sempurna mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz.
Nggih, sami-sami. Jazakumullah khairan. Terima kasih untuk semuanya. Nggih, Ustaz. Saya izin live. Nggih, monggo Ustaz.